Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali di dalam persekutuan doa pagi pada hari ini. Mari sebelum kita merenungkan bagian dari firman Tuhan, kita bersama-sama juga akan berdoa nanti. Mari kita memuji Tuhan dari lagu "Ku Tak Dapat Jalan Sendiri". Dapat jalan sendiri, Tuhan tolonglah daku, biarlah sinar-Mu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri, melewati lembah duka semu, jalanku gelap dan ngeri. Tuhan, ku perlu pertolongan-Mu, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri, Tuhan tolonglah daku, biarlah sinar-Mu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Tiada orang yang menolong daku, ku sangat lemah dan letih. Jalanlah Tuhan dekat padaku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri, Tuhan tolonglah daku, biarlah sinar-Mu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Ya, mari kita bersama-sama berdoa. Kita memohon pimpinan dari Roh Kudus agar kita dapat mengerti akan firman Tuhan dan kita semua dimampukan juga untuk menjadi pelaku firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, Bapa yang di dalam surga, yang kami kenal di dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami, Yesus Kristus. Saat ini ya Bapa, kami mau membaca bagian dari firman Tuhan dan kami juga mau merenungkannya. Biarlah Tuhan sendiri yang memimpin kami, biarlah Tuhan menguasai kami dengan Roh Kudus, supaya kami boleh mengerti bukan karena pengertian kami sendiri, bukan karena kehebatan kami, tetapi karena
Roh Kudus yang membukakan kebenaran firman-Mu buat kami. Berbicaralah kepada kami Tuhan, hamba-Mu juga siap untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan sendiri yang berbicara melalui hamba-Mu ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca bagian dari firman Tuhan dari kitab 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 9 dan 10. 1 Raja-Raja 19 ayat 9 dan 10. Beginilah firman Tuhan. Di sana masuklah Elia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian. Apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Ya, demikian pembacaan firman Tuhan. Kita yang berbahagia adalah yang membaca, merenungkan, serta yang menyimpan di dalam hati dan melakukan di dalam kehidupan hari lepas sehari. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, tema kita pada hari ini adalah single fighter. Bagi penggemar sepak bola, tentu mengenal nama-nama seperti David Beckham, Cristiano Ronaldo, dan Lionel Messi. Mereka adalah pemain-pemain dunia yang sangat terkenal. Bahkan anak-anak yang masih kecil sampai orang dewasa semua tahu dengan mereka. Karena mereka memang pemain yang hebat, punya kualitas permainan yang luar biasa, keterampilan individu yang hebat. Namun di dalam sebuah tim sepak bola yang terdiri dari 11 orang, tidak bisa hanya mengandalkan seorang yang hebat. Pemain yang hebat sekalipun, jika tidak didukung oleh yang lainnya, tidak mungkin timnya akan memenangkan pertandingan. Di dalam sebuah tim sepak bola ini, masing-masing pemain mempunyai peran. Kiper menjaga gawangnya agar tidak kemasukan gol oleh penyerang lawan. Demikian juga bek, pemain belakang, merupakan lini pertahanan yang kokoh agar penyerang lawan tidak dapat melewati dan membuat gol ke gawang mereka. Di tengah ada pemain gelandang, pemain tengah juga berfungsi untuk menahan serangan dari penyerang lawan dan sekaligus menjadi pensuplai bola, pengumpan kepada penyerang di depan. Dan penyerang, baik itu yang di kiri maupun kanan sebagai pemain sayap, ataupun yang menjadi ujung tombak, berperan juga untuk menggempur gawang lawan, sehingga terjadi gol dan memenangkan pertandingan. Dan semua dibutuhkan kerjasama antar pemain tersebut. Tidak bisa hanya mengandalkan seorang yang hebat, tetapi semua berperan dan semua mengambil bagian yang membuat
tim kesebelasannya memenangkan pertandingan. Sehebat apapun seorang pemain, dia tidak bisa bermain sendirian jika tidak memperhatikan rekan-rekan yang lain dan tidak mendapat bantuan dari pemain lainnya. Sehingga kerjasama yang baik itu akan menghasilkan gol dan memenangkan pertandingan tersebut. Memang kadang-kadang kita melihat ada pemain yang melakukan sendirian. Tetapi kita bisa lihat juga kebanyakan dari mereka akan gagal karena lawan yang dihadapi ada 11, sedangkan dia hanya sendirian. Tidak memperhatikan rekan-rekan setim yang harusnya mendukung, sehingga dia dapat membuat gol di gawang lawan. Ya, di dalam tim sepak bola ini tidak bisa hanya mengandalkan seorang yang hebat sekalipun. Di dalam pelayanan, kita juga kadang menjumpai ada orang yang merasa dirinya hebat. Ada yang merasa, aku bisa ini, bisa itu, dan semuanya diambil di dalam pelayanan itu. Dia merasa tidak membutuhkan rekan-rekan pelayanan yang lain karena dia merasa bisa. Namun, ya hasilnya kita juga bisa tahu tidak akan maksimal dan mungkin juga bisa berantakan karena dia akan kelelahan dan akhirnya mungkin dia akan ngomel-ngomel, merasa tidak ada yang membantu, padahal awalnya dia sendiri yang mengambil bagian itu untuk melakukannya sendiri. Ingat kisah Maria dan Marta. Bagaimana Marta demikian sibuk. Dan akhirnya apa? Dia merasa kecewa karena tidak dibantu oleh Maria. Ya, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, seringkali ketika seorang mengambil bagian di dalam pelayanan sendirian, semua mau dilakukannya, dia pasti akan kelelahan. Dia pasti nantinya akan kecewa, putus asa, frustrasi, bahkan yang parahnya adalah bisa mutung, tidak lagi mau melayani. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Nabi Elia di dalam kisah ini juga sangat menarik. Elia di dalam ayat yang ke-10 tadi dikatakan, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Ya, memang kita bisa lihat apa yang dilakukan oleh Nabi Elia. Dia membangkitkan anak seorang janda di Sarfat. Dia menyampaikan berita sukacita bahwa Allah adalah Tuhan yang layak disembah dengan korban bakaran yang telah disiram dengan air. Namun api Tuhan membakar korban bakaran tersebut sampai habis. Kayu-kayu bakaran yang tersusun pun habis terbakar. Bahkan batu-batu dan air-air yang tadinya tergenang di sekeliling, diparit di sekeliling mezbah tempat bakaran itu, habis terbakar semua. Sehingga semua umat Israel menyembah sujud di hadapan Tuhan dan mengakui bahwa Tuhan Allah itulah
satu-satunya Allah yang patut disembah. Dan setelah itu, Nabi Elia pun membunuh 450 nabi-nabi Baal dengan penyertaan Tuhan. Namun ketika Ratu Isabel mendengar berita tersebut dan dia mengancam akan membunuh Elia, Elia menjadi sangat panik. Dia ketakutan dan dia melarikan diri sampai ke Beersheba. Elia putus asa. Mungkin dia kecewa kepada Tuhan karena merasa bahwa Tuhan tidak menolongnya. Sebetulnya yang terjadi justru karena Elia mengambil keputusan sendiri. Dia tidak melibatkan Tuhan. Sehingga di dalam kepanikan, di dalam kekecewaannya, di dalam putus asanya, dia mengambil keputusan untuk melarikan diri dari Ratu Isabel. Dan ketika Elia mengandalkan kekuatannya sendiri, pada akhirnya dia merasa tidak mampu menghadapi ancaman itu, ancaman dari Ratu Isabel. Dia mengambil langkah sendiri. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, keputusan yang diambil dalam keadaan panik, dalam keadaan emosi, marah, suasana hati tidak dalam keadaan tenang, suasana hati sedang kacau, biasanya keputusan yang diambil itu menjadi salah. Karena semuanya berdasarkan pertimbangan diri sendiri dan tidak melibatkan Tuhan. Elia ketika kelelahan, apa yang dilakukannya? Dia lelah, dia kecewa, dia tidur, saudara-saudara. Dia tidak peduli dengan lingkungan yang sekitarnya. Sikapnya menjadi apatis. Dan dia merasa lebih baik aku mati saja. Dan di saat keputusasaan dan beban berat yang dipikul sendirian oleh Nabi Elia, Tuhan tahu kebutuhan apa yang diperlukan, yang sangat diperlukan oleh Elia, yaitu makanan dan minuman. Maka malaikat Tuhan menyediakan roti bakar dan sebuah kendi berisi air, agar Elia makan dan minum dan memperoleh kekuatan baru. Tuhan tahu segala pergumulan hidup kita, seberat apapun, sehingga Tuhan pernah mengatakan, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Tuhan juga mau mengingatkan kepada Elia bahwa jangan lakukan sendiri. Jangan lakukan sendirian. Jangan merasa kuat dan jangan merasa hebat sebagai single fighter. Salomo sebagai raja yang luar biasa dengan kekayaannya yang berlimpah-limpah pun menuliskan kitab Pengkhotbah. Dan dia mengatakan begini, "Dan bila mana seorang dapat dialahkan
2 orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tidak mudah diputuskan. Jadi, kekuatan dapat terjadi ketika dilakukan bersama-sama, tidak sendirian. Seperti tadi, tim sepak bola tidak bisa hanya mengandalkan seorang pemain bintang, tidak bisa hanya mengandalkan seorang pemain yang hebat berkelas dunia, hanya seorang diri saja dan mengabaikan pemain-pemain yang lain. Pemain sehebat David Beckham, Ronaldo atau Messi pun akan kelelahan jika dia hanya bermain secara sendirian, egois, dan hanya mengandalkan kemampuan, kekuatannya, serta skillnya yang hebat. Dan itu tidak akan berhasil untuk memenangkan timnya karena dia seorang diri. Hari-hari ini mungkin kita juga mengalami beban yang berat, bahkan begitu berat. Jangan pikul sendirian. Masa pandemi saat ini, pandemi COVID-19, membuat kita lelah, membuat kita putus asa, bahkan mungkin juga membuat kita kecewa. Jangan merasa diri kuat dan cukup tangguh untuk menghadapi, memikul beban itu sendirian. Sendirian hanya akan membuat kita terpuruk. Dan sebelum kita terpuruk, ingat, jangan pikul itu sendirian. Ada keluarga yang akan membantu saudara. Ada rekan pelayanan yang juga akan mendengarkan, membantu, membimbing saudara. Dan yang terlebih daripada itu, ada Tuhan yang selalu ada beserta dengan kita, yang tidak pernah meninggalkan kita. Oleh karena itu, libatkan Tuhan di dalam seluruh kehidupan kita, sekalipun kita ada di dalam beban, penderitaan, ataupun beban-beban lainnya di dalam kehidupan ini. Kita tahu Tuhan pernah berkata, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Ingatlah bahwa saat kita lapar, saat kita haus, bahkan saat kita letih, lesu, lelah, dan dalam situasi kecewa sekalipun, putus asa, ingat bahwa Tuhan Yesus selalu ada untuk menolong kita. Jangan lupakan Dia dan selalu libatkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jangan Anda lakukan sendirian. Anda pasti akan lelah. Anda pasti akan kalah. Jangan lakukan itu single fighter menghadapi beban-beban yang begitu berat. Ingatlah, kita tahu bahwa setiap langkah di dalam kehidupan kita diatur oleh Tuhan. Bahkan Tuhan dengan tangan kasih-Nya akan menuntun kita menuju kedamaian, ketenangan, dan sukacita. Kiranya Tuhan memampukan kita semua untuk selalu melibatkan Tuhan di dalam kehidupan kita dan tidak menanggung itu sendirian. Amin. Mari kita bersama-sama memasuki doa syafaat dan kita
doakan pergumulan-pergumulan kita dan saudara-saudara kita yang mempunyai pergumulan yang berat. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan, ketika Tuhan mengingatkan kepada kami, untuk kami tidak menanggung beban kami sendirian, untuk kami tidak melakukan single fighter menghadapi persoalan-persoalan hidup, karena ada Tuhan dan ada saudara-saudara kami yang lain yang pasti akan mendukung dan menolong di dalam kehidupan ketika kami menghadapi persoalan hidup. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Mampukan kami Tuhan untuk menjalani kehidupan ini bersama dengan Tuhan dan selalu melibatkan Tuhan, untuk kami tidak berjalan sendirian. Dan saat ini ya Tuhan, kami teringat akan Pendeta Theophany yang masih di dalam perawatan, masih di dalam pemulihan kesehatannya. Tuhan, kami tahu Tuhan, dia juga jenuh dengan sakit penyakit yang dijalaninya cukup lama ini dan belum memperoleh kesembuhan. Dan kami percaya ya Tuhan, Tuhan memberikan kekuatan iman kepadanya, kekuatan yang teguh, karena Engkau selalu ada beserta dengan dia. Tuhan berkati Pendeta Theophany di dalam proses pemulihannya. Berkati para dokter, tim dokter yang menanganinya, juga perawat-perawat yang merawat di rumah sakit. Tuhan berkati mereka, berikan juga hikmat akal budi sehingga pengobatannya dapat dilakukan dengan tepat dan terbaik. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk Yanteo, suami dari Pendeta Theophany. Tuhan berikan kesehatan dan kekuatan supaya dia dapat mendampingi dengan baik dan juga melayani dengan baik dan juga merawat pada proses kesembuhan selanjutnya. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan mendengar doa jemaat-Mu semua saat ini yang mendoakan kesembuhan Pendeta Theophany. Dan kami juga teringat akan saudara-saudara kami yang lain yang ada di dalam perawatan, baik di rumah sakit mungkin di rumah. Mereka yang sedang ada dalam kelemahan tubuh, Tuhan jamah dan pulihkan. Juga para lansia, biarlah Tuhan juga berikan sukacita di dalam masa tua mereka, dan mereka pun tetap dapat melayani Tuhan dengan berdoa dan mendoakan orang-orang lain yang membutuhkannya. Terima kasih Tuhan, berikan kepada para lansia ini juga kesetiaan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja-Mu, untuk hamba Tuhan yang melayani. Kiranya Tuhan juga berkati mereka. Dan juga dalam masa pandemi COVID-19 ini, kami sebentar lagi juga akan memasuki masa-masa Advent. Kiranya Tuhan yang mempersiapkan kami untuk kami dapat masuk di dalam masa Advent dan juga mempersiapkan Natal dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan, kiranya kasih setiamu yang terus-menerus memberkati seluruh jemaat-Mu yang ada di GKI Gatot Subroto, Purwokerto secara khusus, dan juga gereja-gereja yang lain. Kami percaya Tuhan memberkati. Dan saat ini ya Tuhan, di dalam masa pandemi yang masih belum berakhir ini Tuhan, kami percaya Tuhan juga yang akan menolong untuk menyiapkan para saintis, produsen vaksin untuk memproduksi dengan cepat sehingga kami boleh melewati masa pandemi ini dengan kemenangan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan
mendengar juga pergumulan doa-doa setiap anak-Mu yang dinaikkan. Mungkin ada saudara-saudara kami yang ada di dalam kedukaan, Tuhan juga yang hiburkan mereka. Berikan sukacita dan keteguhan iman kepada mereka. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan mendengar segala doa dan permohonan kami. Dan juga kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan, karena kami tidak sendirian. Kami tidak single fighter di dalam kehidupan ini, tetapi Tuhan beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, kita akan mengakhiri persekutuan doa pagi dengan sebuah pujian dari NKB 188, bait pertama dan kedua. Tiap langkahku. Langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap menang teduh. Tiap langkahku, ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggiku, diantarnya hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa sorga yang bakal. Waktu imanku mulai goyah, dan bila jalanku hampir sesat, pandang Tuhanku penebus dosa. Ku teguh sebab Dia dekat. Tiap langkahku, ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggiku, diantarnya hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa sorga yang bakal. Di rumah Bapa sorga yang bakal. Ya, kita akan berjumpa kembali di dalam persekutuan doa pagi pada minggu yang akan datang. Libatkan Tuhan dalam setiap aspek hidupmu. Selamat beraktivitas dan selamat berkarya. Tuhan memberkati.